الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Di samping keutamaan derajat orang-orang yang beriman, di dalam ayat ini Allah telah melebihkan derajat orang-orang yang berilmu. Dan salah satu ciri orang yang memiliki ilmu adalah takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya para ulama mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrathul ilm. Dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewarisi dirham ataupun dinar, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kunci sukses menuntut ilmu adalah yang pertama niat. Meluruskan niat, memperbaiki niat. Apa niat kita menuntut ilmu? Apa tujuan kita menuntut ilmu? Menuntut ilmu itu tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena mencari pangkat atau kedudukan, bukan pula agar dipuji dan terkenal, bukan pula mencari harta duniawi, bukan pula hanya agar orang-orang mencium tangannya. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni berkata, Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus berkata, orang yang menampar wajahku lebih aku sukai dibanding orang yang mencium tanganku. Kenapa? Karena orang yang menamparku akan menjadikan diriku hina di hadapan Allah Ta'ala, sedangkan orang yang mencium tanganku akan menimbulkan di dalam hatiku sifat sombong dan takabur. Dan sikap sombong adalah penyebab iblis terusir dari surga, dan ia juga menjadi salah satu tipu daya syaitan wal'iyadzubillah. Ketika niat seseorang menuntut ilmu tulus karena Allah, maka niat itu akan menjadi penyemangat dan menjadi kendaraan yang akan membawanya menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, taharatul qalb, membersihkan hati. Apabila hati telah bersih, maka apapun yang dicita-citakan akan cepat tercapai. Jika ada santri yang bertanya, "Ya Ustaz, berapa lama aku menyucikan hati, membersihkan diri, setahun atau 2 tahun, baru setelah itu aku menuntut ilmu?" Maka jawabannya, tuntutlah ilmu bersama dengan membersihkan hatimu. Akan tetapi ya Ustaz, banyak di luar sana orang-orang yang pintar, orang-orang yang hafal kitab-kitab hadis, tapi tidak pernah memperhatikan atau menghiraukan masalah hati. Jawabnya adalah, engkau ingin mendapat ilmu yang hakiki di sisi Allah atau di sisi manusia? Engkau ingin dipuji oleh Allah atau ingin dipuji oleh manusia? Engkau ingin dianggap alim oleh Allah atau alim di sisi manusia? Berapa banyak orang-orang yang pintar di luar sana tapi tidak pernah solat Jumat ataupun tidak pernah solat fardu tepat pada waktunya.
Ini adalah zahir ilmu, ini adalah rupa ilmu, bukan hakikat dari ilmu sendiri. Biarlah di sisimu ilmu yang sedikit, biarlah engkau tidak dianggap alim di sisi manusia, akan tetapi engkau dianggap alim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk penuntut ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengamalkan ilmu. Aku belajar bukan hanya karena ingin ceramah di depan orang-orang. Aku belajar bukan karena ingin mendapat gelar, akan tetapi aku belajar supaya aku bisa mengamalkannya, bisa bermanfaat bagi diriku dan orang lain. Banyak orang-orang yang hafal kitab, ketika ditanya apa doa-doa ketika berwuduk, ia jawab lupa. Ketika ditanya coba baca doa bagi mayit, ia jawab lupa. Kenapa lupa? Karena tidak pernah diamalkan dan tidak pernah diulangi. Seorang ulama Yaman berkata, tahukah apa bedanya ilmu di negeri Yaman dengan ilmu di tempat lainnya? Apakah itu karena berkahnya? Berkah itu dari mana datangnya? Berkah itu datang dari mengamalkan ilmu. Sehingga ada yang mengatakan, setetes ilmu yang diamalkan lebih baik daripada lautan ilmu yang tidak diamalkan. Kemudian kunci sukses menuntut ilmu yang keempat adalah dhabtul waqt, yaitu mengatur waktu. Tidurlah di waktu tidur, belajarlah di waktu belajar, dan bermainlah di waktu bermain. Orang yang pandai mengatur waktunya ialah orang yang mendapatkan berkah di dalam umurnya. Sayyidi Al-Habib Umar hafizahullah, beliau pernah mengatakan, man lam yanam waqtal manam lam yagum waqtal qiyam. Barang siapa yang tidak tidur pada saatnya tidur, maka ia tidak akan terjaga pada saat seharusnya ia mesti terjaga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, inilah yang paling penting, yaitu sabar. Bersabarlah dalam menuntut ilmu, bersabarlah dalam menghafal pelajaran, bersabarlah dalam mengulang-ulangi pelajaran. Lebih dari 80 kali di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar dan menganjurkan kita untuk sabar. Ada sebagian santri yang tidak sabar, baru 1 bulan mondok, merasa kurang nyaman, pelajarannya tidak cocok, makanannya kurang enak, fasilitasnya kurang lengkap, gurunya kurang baik, semuanya serba kurang. Ketahuilah bahawa semua itu adalah tipu daya syaitan. Kemudian santri itu pindah ke pondok lain, lalu tidak merasa puas, pindah lagi ke tempat lain, juga tidak merasa betah, terus seperti itu. Maka santri yang seperti ini kami katakan santri yang main-main, santri yang tidak sabar. Maka mustahil ia akan mendapatkan ilmu, malah akan hilang keberkahan dari ilmunya, wal'iyadzubillah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menuntut ilmu tidak memiliki apa-apa. Beliau hidupnya miskin, akan tetapi ia sabar sehingga ia dapat menghafalkan Al-Quran ketika ia masih berumur 6 tahun, dan ia mampu menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik ketika ia masih berumur 10 tahun. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mendengar seorang sahabat yang hafal hadis-hadis Nabi, maka ia lantas mendatanginya hingga berada di depan pintu rumahnya. Ia tunggu-tunggu dan terkadang ia tertidur dari pagi hingga petang sehingga tidak bisa dikenali wajahnya karena dipenuhi debu. Ketika sore, sahabat itu keluar dari rumah membuka pintu, dan alangkah terkejutnya melihat seorang laki-laki berada di depan pintunya. Setelah mengetahui bahawa laki-laki itu adalah Ibnu Abbas, ia pun bertanya, sejak kapan engkau berada di sini? Dijawabnya, dari subuh. Terus kenapa tidak engkau ketuk pintu rumahku? Ibnu Abbas menjawab, aku ingin engkau keluar mengajarkanku hadis, sedangkan engkau telah menyelesaikan semua keperluanmu. Maka jadilah Ibnu Abbas sahabat yang paling banyak hafal hadis Nabi SAW. Seorang pepatah Arab berkata, atahsabul majda tamran anta akilu dan tablughal majda hatta tal'aqas sabira. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Al-Habib Abdullah Makmun pernah berkata, 1 tahun kalian belajar, 1 tahun kalian belajar dengan sungguh-sungguh, itu lebih baik daripada kalian belajar 10 tahun tapi bermalas-malasan dan banyak tidur. Yang keenam, murajaah.
Jangan kita merasa cukup dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Harus banyak murajaah. Maksud murajaah iaitu memperbanyak mengulang-ulangi pelajaran. Mutalaah sebelum belajar. Munaqasyah, baca kitab-kitab lain. Dikatakan bahawa Syekh Abul Ishaq Asy-Syirazi, beliau mengulangi pelajarannya sebanyak 100 kali. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi berkata, kami dulu mengulang-ulangi pelajaran sebanyak 25 kali. Al-Imamul Haddad rahimahullah, beliau mengajarkan sebagian kitab lebih daripada 70 kali khatam. Di zaman sekarang, banyak santri yang baru sekali khatam kitab, terus ia tidak mahu lagi baca. Ingin kitab lain yang lebih besar. Di zaman sekarang, jika santri ditanya berapa kali dibaca kitabnya sebelum belajar, jawabnya tidak ada. Kalau sesudah belajar, jawabnya lagi tidak ada. Jadi bagaimana bisa faham pelajaran? Bagaimana bisa hafal pelajaran? Pantas kalau santri sekarang banyak yang mengeluh susahnya belajar kitab. Bukannya pelajaran yang susah, tapi karena tidak ada usaha, tidak ada kemauan untuk memahami kitab. Alhamdulillah, Al-Habib Sayyidi Al-Habib Umar hafizahullah, beliau pernah berkata, cukuplah seseorang itu mengulang-ulangi pelajarannya 3 kali sebelum belajar dan 3 kali setelah belajar. Sehingga dengan diulang-ulangi, maka maklumat itu akan melekat di otak kita dan mudah bagi kita untuk menghafal dan memahaminya. Kemudian yang terakhir, yaitu memilih teman. Memilih teman. Kalau kalian ingin mendapatkan ilmu, maka mesti kalian memiliki teman yang membantumu dalam menuntut ilmu. Bukan berteman dengan teman yang pemalas, atau yang suka main-main, atau yang merasa cukup dengan kebodohannya, atau berteman dengan teman yang mematahkan semangat belajarmu. Ada sebagian kawan yang mematahkan semangat belajarmu, merusak perangai dan akhlakmu, dan ada juga sebagian lagi yang membantumu, memberikan semangat belajar kepadamu. Maka carilah kawan seperti ini, kawan yang suka memberimu motivasi agar sukses menjadi penuntut ilmu yang sejati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.